beberapa kali ditawarin jadi pengacaranya Novi. Sempat saya tolak juga waktu pertama kali ditawarin, karena saya nggak mau rame-rame. Saya nggak mau rame-rame, saya nggak terbiasa rame-rame. Makanya saya kemarin ditawari lagi terakhir oleh timnya Novi, katanya mengaku atas nama timnya Novi. Saya bilang sarannya jangan rame-rame, karena saya nggak biasa, saya biasanya sendiri. Nah tapi kalau di Novi udah ada timnya, ya jangan rame-rame kayak nasi uduk gitu, ngumpul kayak nasi uduk, jangan. Jadi saya maunya udah pengacara Novi berapa misalnya 2 orang, ditambah lagi saya, baru saya lega tuh leluasa saya mainnya gitu. Jadi seperti itu gitu. Tapi Bang melihat kondisi Novi sendiri Bang yang kemarin habis ditinggal pengacaranya cukup ini gak Bang, cukup tragis gitu Bang menurut Abang sendiri? Jadi kalau saya menganggapnya itu hal yang luar biasa ya, yang terjadi di dunia pengacara ya kan. Seorang klien ditinggal di saat kliennya, ditinggal oleh pengacaranya di saat klien ini lagi butuh perlindungan hukum gitu. Ditinggal jelas-jelas di hadapan media loh ini. Jadi kredibilitas pengacaranya juga nantinya akan jatuh, akan tercoreng gitu. Karena tidak apa ya, tidak menjiwai dia sebagai pengacara. Harusnya kan ada apa sih, ada rasa sense of belonging ya, ada saling menjaga, saling memiliki. Itu yang dianalogikan di dalam surat kuasa ya kan. Secara substitusi kita adalah klien adalah kita kan, merasa menjiwai, ada pola kerja simbiosis mutualisme kan, itu saling menguntungkan antara keduanya. Tetapi kalau seperti apa yang dilakukan oleh pengacara Novi kemarin waktu mediasi dengan Soeharto, bahwa ini down banget kalau menurut saya di dunia pengacara, down banget. Kenapa pengacaranya nggak bermental baja untuk melawan Soeharto gitu? Sangat disayangkan gitu. Kenapa harus mengumbar Novi itu seperti itu di hadapan orang banyak? Sayang sekali kalau menurut saya. Tapi pengacaranya bilang ini atas nama kemanusiaan. Nggak bisa. Kalau atas nama kemanusiaan, you jadi petugas sosial, jangan jadi pengacara. Kalau pengacara ini mencari celah pembelaan hukum dari segala penjuru, karena pengacara ini kan menjalankan amanah undang-undang, amanah pembelaan 4 pilar penegak hukum, gitu loh, yang termaktub dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Jadi you kalau udah terima kuasa, you adalah klien you, gitu loh. Apa yang dirasakan oleh klien lu harus rasakan juga. Apa yang diinginkan oleh klien lu harus ejawantakan, harus implementasikan, harus wujudkan itu secara nyata. Apa yang diinginkan oleh Novi? Kesel sama Farhat Abbas, dia perlu Farhat Abbas kita maki-maki, gitu loh. Nah sekarang ada Alvin lagi, kita maki-maki lagi Alvin Lim kan gitu. Kalau gua ya, makanya gua bilang tadi gua nggak mau gabung sama pengacara kelas nasi uduk gitu. Rame-rame doang, kayak kucing gitu. Gue maunya mah pengacara singa gitu loh, walaupun sedikit tapi ngaunya ngeri gitu loh. Daripada rame-rame mau ngapain, mau pendurian. Bang, situasi Novi saat ini benar-benar di bawah Bang ya. Artinya sudah ditinggal. Wah, down banget. Nambah lagi musuh Bang. Katakan musuh buat dia ya, kayak seperti Alvin gitu. Gimana tuh Bang Abang? Ya bagi gue sih, mereka ini musuh yang gak berarti kalau gue dapet kuasa. Gitu loh, mau Alvin kayak mau apa kayak. Kalau gue selama mendapatkan kuasa, gue sikat semua. Kan gue udah bilang, jangan Alvin, Hotman Paris aja beberapa kali gue bilang gue takat. Kalau gue ada kuasa, nggak ada urusan tuh. Gitu. Makanya gue gak mau rame-rame, karena kalau rame-rame ini terlalu banyak pendapat, sehingga pola kerja gue keganggu. Gue setiap menangani perkara gak pernah rame-rame, dan gue menang terus. Gue gak pernah kalah. Lo lihat jejak digital gue, pernah nggak gue kalah dari mulai di media sosial? Ada lah yang gue kalah, nggak ada. Nah, siapa yang mau dipenjara nggak jadi, nggak jadi gitu. Gue bela, gitu loh. Artinya di sini gue kalau udah membela klien itu total habis. Lu coba gue bayangin, gue waktu jadi kuasanya dukun urut. Gue jadi kuasanya dukun urut itu hampir setahun setengah. Sampai gue dijulukin dukun, pengacara dukun. Setahun setengah gue membela itu. Setahun setengah itu gue dipuli sampai sekarang nggak berhenti. Gara-gara dukun, bisa bayangkan. Setahun setengah tuh gue. Ya.
Bang, balik lagi bang, tadi kan abang pernah bilang ada yang menghubungi abang untuk menjadi pengacara kopi. Nah posisinya juga memang sangat membutuhkan bang. Kenapa abang gak langsung coba merespon bang? Kan gua ada salah. Gua mau gabung dengan Novi. Yang pertama pengacaranya jangan banyak-banyak. Karena gua bukan mau kondurian, gua mau bela klien. Gitu ya. Yang pertama pengacara jangan banyak-banyak. Ya. Yang kedua, uang Agus jangan dibalikin, karena itu bukan uang Agus. Gitu loh. Itu syaratnya. Kalau gua jadi pengacara Novi, uang Agus nggak ada cerita uang Agus. Itu uang Novi. Gitu loh. Jadi klaim-klaiman uang Agus itu 0% bagi gua gitu. Bang donatur. Itu uang donatur. Jangan dibalikin. Tuh. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, apalagi tadi itu? Yang ketiga pengacara yang mau gabung sama gue harus ikut kata gue komandonya, jangan gue ikut kata mereka, gitu loh. Walaupun Novi udah ada pengacaranya, ya mereka suruh gabung sama gue komandonya, baru gue mau. Kalau tiga prinsip itu tidak dipenuhi, gue nggak mau. Walaupun Novi bayar berapapun, tapi kalau itu dipenuhi gratis, tis bukan Novi, gitu loh. Bang, iya. Jadi seperti itu. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama pengacara jangan banyak-banyak karena gue nggak mau kundurian, gue mau bela klien. Ya. Yang kedua nggak ada istilah itu uang Agus, itu uang Novi. Jadi nggak layak juga dibalikin. Mau si Farhan Abbas nangis kayak teriak-teriak kayak mau laporin polisi mau gugat kayak terserah mereka. Gue yang udah pegang ya. Mau Alvin ini teriak-teriak kayak promosi ini itu iklan ini itu. Masa bodoh. Yang penting uang itu uang Novi. Itu dulu dalil hukumnya. Gitu loh. Paham nggak? Uang yayasan Novi. Yang ketiga pengacara yang mau ikut gue walaupun itu pengacara Novi harus dibawa komando gue. Kalau mereka mau. Tapi kalau 3 syarat itu enggak, ya gue nggak bisa. Bang menarik bang, menarik bang tadi abang bilang ini duit donasi jangan dikembaliin lagi ke Agus. Nggak boleh. Apa sih bang alasannya bang? Kalau kembali itu uang Agus. Ini uang Novi. Uang yayasan. Buktikan dulu di perdata itu uang Agus. Gitu loh. Kalau kata hakim itu uang Agus baru kita balikin. Kalau itu masih di yayasan Novi itu uang yayasan Novi. Iya. Tapi kan sempat transit bang ke rekening Agus sebenarnya dibalikin lagi. Ya kan itu ada alurnya. Ada alurnya, ada ceritanya. Cerita itu harus diwujudkan secara perdata di pengadilan. Makanya saya bilang tadi kalau ini dibawa ke pidana, berarti mereka nggak tahu konstruksi hukum. Gitu loh. Jadi setiap permasalahan itu harus benar-benar dipelajari secara komprehensif. Setiap perkara itu nyambung satu sama lain. Artinya satu perkara ini harus nyambung dengan perkara ini. Dan yang didahulukan itu adalah perkara pokoknya. Perkara pokoknya adalah sumbangan donatur ke Yayasan Novi melalui rekening si Agus. Melalui doang ya, bukan untuk Agus, melalui. Karena ada kesepakatan. Kalau itu uang Agus, nggak mungkin dibalikin ke Yayasan Novi. Oh iya. Analoginya begitu. Karena lu nggak merasa punya, makanya dikasihkan Novi. Itu yang milik Novi. Nah lu buktikan dulu secara perdata itu. Nah kalau ini dibawa ke pidana berarti mereka nggak ngerti konstruksi hukum. Makanya banyak laporan ini, laporan itu sampai ada laporan yang ditolak. Kebanyakan laporan. Gitu. Mereka tidak melaksanakan ini secara komprehensif. Gitu. Bang, kenapa tim kuasa hukum Agus bersikeras, bersikukuh ingin duit itu kembali lagi bang? Apakah... Iya karena pengacara Novi nggak ada yang jawab seperti itu. Kalau pengacara Novinya gue, ya gue jawab seperti itu. Nggak ada tuh yang namanya uang Agus. Siapa bilang? Farhat, kalau kamu bilang itu uang Agus, buktikan secara perdata. Mana ada tulisan Agus nggak di situ? Hah? Oh kalau gua kamu kenceng pak. Kalau gue lain kenceng, makanya gue bilang gue nggak perlu rame-rame karena gue bukan mau kendurian. Rame-rame juga buat apaan? Kalau yang ini ngomong A, yang ini ngomong B, gak karuan, soalnya ngelapor ini. Jadi pokok perkaranya nggak jelas, gitu loh. Si ini ngaduin si Farhat ke Pradi, yang ini si ini gerak. Astagfirullahaladzim, ini jadi lo mau dagang nasi uduk atau beracara? Gitu loh.
Bang, kalau ngeliat komen nih pada pro ke abang semua nih, kenapa abang nggak maju secepatnya gitu? Gue nggak bisa, kan gue ada syarat. Gue bukan pengacara asal-asalan pak. Kalau gue jadi pengacara asal-asalan, ntar gue dilihat sama Farhad. Katanya pengacara TikTok nggak punya kantor, kan gitu kan Farhad kemarin. Gue nggak mau dicap seperti itu. Gitu loh. Karena level gue udah beda dengan mereka. Maaf ya, semua sama, official mobilnya, pengacara itu sama. Tetapi integritas sih yang berbeda. Gitu loh. Artinya, gue juga punya harga dong. Gue nggak mau bareng-bareng sama mereka. Kalau Novi butuh gue, oke. Itu 3 syarat itu udah gue masukin ke TikTok gue. Novi mau setuju itu, uang dia adalah uang dia, bukan uang Agus. Dan tidak ada pemberian uang kepada Agus, tidak ada pengambilan uang pada Agus. Gue lawan mereka. Baru hari ini Novi tekan kontrak, besok gue lawan Alvin Lim, gue lawan Farhad Abbas. Gitu loh. Jadi gak ada cerita itu, nggak ada istilahnya Novi ditinggalin. Kalau gue pengacaranya waktu ditunjuk sama Farhad Abbas, gue tangkap tangan Farhad Abbas. Kalau gue tangkap lu ngapain selain gue digituin? Gitu. Iya. Oh berarti abang menyaksikan juga bang? Gue saksiin, ya Allah gue bilang segitu banyak pengacara si Novi didiamin aja tangan Farhad Abbas. Farhad Abbas gini-gini ini loh Novi. Iya emang betul bang. Kalau gue bangun lagi ngapain lu selain gue digituin? Iya bang. Nggak pantas bang ya? Nggak pantas pak, ada pengacaranya pak. Itulah makna daripada non litigasi. Mana lagi non litigasi kan ada simbiosis mutualisme, gitu loh, sense of belonging antara klien dengan si kuasa hukumnya. Gitu. Berarti sepertinya juga kebawa emosi atau amarahnya ketika membela Agus. Uang yang Agus gimana bang menurutnya? Kalau Alvin Lim ini kan memang karakternya, ya beliau juga membela klien nggak bisa disalahkan. Dengan karakter dia begitu kita nggak bisa salahkan dia juga. Sama seperti Farhad Abbas. Farhad Abbas dengan karakternya begitu, ya karakternya dia nggak boleh disalahin, gitu loh. Biarkan aja mereka berjalan dengan role-nya, gitu kan. Kita bersahabat kok sama Farhad Abbas, gue bersahabat, gue juga baru dari rumahnya gitu. Masalah UMKM kemarin kan, gue diundang sama beliau ke rumahnya gitu. Gue bersahabat sama dia gitu. Tetapi ketika kita pegang kuasa, kita tetap loyal kepada yang memberi kuasa kita, gitu loh. Artinya ada tantangan dari Alvin Lim terhadap Novi dan Deddy Sumargo dengan diiming-imingi sebuah hadiah. Bahkan ini Tadi apa? ya misalnya pengen memberikan mobil mewah seharga 3 miliar. Gua kasih 3 miliar 10.000 kalau Alvin Lim berani nyiram mukanya pakai air keras sama matanya, ya. Tapi harus hancur mukanya ya, mata juga harus hancur. Gua kasih 3 miliar 10.000 di atas tawaran dia. Ya, lebihnya 10.000 loh, gua lebih 10.000. Apalagi kan dia menjual Iya. sebagai salah satu anak pengusaha di tanah air. Nggak usah bawa anak-anak pengusaha lah. Nanti yang kaya ngiri, di sini anak kaya banyak gitu loh. Apalagi Alvin ini sering bawa 9 naga, aduh. Itu 9 naga itu orang-orang bener semua, orang usaha. Jangan dimasukkan dalam konflik internalnya dia. Gitu loh. Jangan. 9 naga itu orang usaha bener loh. Jangan gara-gara statement dia jadi orang benci sama 9 naga, jangan. Gitu. Jangan. Kalau seorang Agus makin banyak pengacara-pengacara maju bang, apakah merasa Agus itu benar atau apa? Kan saya sudah bilang, hukum itu abstrak. Jadi hukum itu abstrak, hukum itu adalah ilmu yang tidak pernah pasti, tetapi disuruh memastikan hal yang nggak pasti. Itu hukum itu. Makanya semua orang itu multitafsir terhadap hukum ini. Lo mau nafsirin sebagai apa ini si Agus? Gitu loh. Kalau menurut lo hari ini lo nafsirin si Agus jadi orang baik, ya lo kesono. Gitu. Tetapi kan pengacaranya ada yang namanya pengacara punya integritas, punya loyalitas terhadap klien. Nah, kalau loyalitas tidak ada dalam tubuh pengacara itu, di dalam diri pengacara, ya makanya terjadi seperti kemarin si Novi itu. Pengacara dengan mudahnya lompat kan gitu. Pengacara disuruh perang kok lompat. Novi udah dengan gagahnya bawa pengacaranya ya kan. Dan pengacara kiri kanan.
Begitu Novi diserang dia lompat ke sono mau nyerang Novi, kan lucu ini gitu loh. Ini sejarah dalam dunia pengacara gitu. Jadi nggak militan pengacaranya, gimana kok gampang berubah gitu. Gampang berubah apa karena ada indikasi lebih ke tekanan pressure dari karena dia tamu atau gimana bang? Aku nggak tahu deh itu, tergantung mental. Karena mereka tamu bang posisinya bang. Gua nggak tahu dah. Tetapi kalau gua pengacaranya Novi, undangan Farhad Abbas gua tolak. Gua tolak, gua nggak mau. Itu menjatuhkan harga diri pak. Kita diundang lawan kita, sementara kita dilaporin, gua tolak pak. Udah diundang, datang nyamperin, dilecehkan pula. Kayak semacam ada skenario. Gua membacanya kayak semacam ada skenario gitu loh. Novi dipaksa untuk damai, bla bla bla. Novi nggak setuju, lalu pengacaranya loncat. Ini kayak pengacaranya ini ketitipan gitu. Jangan-jangan teman-temannya Farhad Abbas juga ini pengacara si yang satu lagi siapa tuh? Brian. Kan lucu gitu loh. Masa pengacara yang dijadikan tameng sama klien tau-tau di tengah jalan dia loncat mau tembak sama musuh. Klien ditinggal. Klien ditembak lah, itu kabur gitu. Terakhir mungkin ada pesan apa untuk Biar masalahnya cepat clear bang gitu. Dan tidak ada yang dirugikan. Harus seperti apa sih bang dari kacamata seorang Firdaus Seboyolbo nih? Kalau gue dari awal itu mengatakan pada saat itu mereka tuh harus islah tanpa syarat. Jadi islah tanpa syarat itu Agus gabung dengan Novi lagi, berobatlah gitu loh ya, berobatlah gitu loh, berangkat sesuai dengan apa yang diwacanakan sebelumnya kan gitu. Ini kan masalah ini jadi membias gara-gara banyak orang masuk. Banyak datang, saya bayar kamu sekian M, tenang, pengobatannya saya bayar. Udah Novi cuekin misalnya kan gitu. Datang lagi si ini Dewa Mabok ya, tenang gua kasih itu 3 M, muka lu siram pakai air keras gitu. Jadi nggak kelar-kelar masalah ini gitu loh. Jadi pengacara itu harusnya mendamaikan gitu loh. Bagaimana cara silaturahmi kedua orang ini tidak terputus gitu kan, didamaikan tanpa syarat, udah mereka berubah. Syukur donasinya tambah lagi dari pengacara-pengacara itu. Katanya dari pihak Farhad Abbas ada yang mau mendanai full ya kan. Sekarang ada Alvin Lim lagi, ya udah gabungin aja uangnya, dana itu si Agus. Bila perlu pasang pakai mata komputer gitu kan, yang bisa tembus pandang sampai ke WC umum kan gitu loh. Ada pesan untuk Alvin Lim apa bang? Belakangan kan muncul. Pesan gua sama Alvin Lim, jangan sombong ya. Dan lawan lu itu wanita, Novi itu wanita. Masih beruntung lu, Alvin Lim keluar begitu, gua belum dapat kuasa. Kalau gua udah dapat kuasa, gua juga akan sikat Alvin Lim. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih bang. Ya. Oke.